Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan halamannya di sini sangat bersih sekali ya. Dan untuk penataan tanaman hiasnya juga simpel sekali. Dan tidak hanya tanaman hias, namun di bagian sampingnya di sini ada empang ataupun kolam ikan, sehingga menambah asri dan sejuk ya pada bagian halaman rumah sini. Dan sebelum saya mulai melihat koleksi tanaman hias yang pada bagian teras rumah sana, di sini saya bakalan mereview ya beberapa tanaman hias yang memang jenis tanaman hias tersebut memang cocok ketika ditaruh pada bagian halaman rumah seperti ini. Terkecuali di sini ya. Di sini terdapat satu tanaman hias keladi balon yang keberadaannya ini sangat bagus sekali dan sangat rimbun sekali dan memiliki corak daun yang sangat segar sekali. Padahal ini keberadaannya berada di daerah yang banyak terkena cahaya matahari dan hujan ya secara full. Karena memang sama sekali tidak ada naungan terhadap tanaman yang berada di sini. Namun keadaannya bagian batang tanamannya tersebut ini memang benar-benar kokoh, sangat kokoh sekali. Karena memang keberuntungan ketika menanam tanaman hias keladi dibuat serumpun seperti ini yang ada, maka pada bagian keladi tersebut selain indah juga pada bagian batang-batang tersebut ini menjadi penopang, sehingga menjadikan tanaman keladi tersebut batangnya itu akan lebih kokoh ya dibandingkan dengan menanam tanaman hias keladi itu yang engkelan, sehingga akan selalu tampil menjadi cantik dan rimbun seperti ini ya. Dan kenapa ya tanaman hias keladi ini memiliki warna yang sangat bagus seperti ini, padahal ini berada di daerah yang luar, yang pastinya tanaman keladi ini sudah menyesuaikan terhadap suhu ya, ataupun cuaca hujan ataupun cuaca kemarau, sehingga tanaman keladi ini sudah cukup kebal untuk menghadapi cuaca tersebut, yang menjadikan tanaman hias keladi ini tetap benar memiliki daun yang bagus. Kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias yang memang sangat cocok ya ketika ditaruh pada bagian halaman rumah ini, seperti ada tanaman hias bougainville. Kemudian juga ini ada lombok wudel ya, ini lombok wudel. Kemudian juga ada tanaman hias, ada parijoto dan beberapa jenis tanaman hias bougainville. Dan di sini secara kebetulan ya, karena memang sedang musim hujan, biasanya untuk jenis tanaman hias bougainville ini memang tidak berbunga ya, jarang sekali berbunga, kecuali tanaman tersebut ini berada di teras yang agak dalam namun tetap terpapar dengan cahaya matahari. Karena biasanya untuk menjadikan tanaman hias bougainville ini berbunga, media tanamnya itu dibuat kering dulu, dan sehingga ketika pada bagian daun tanaman tersebut ini sudah mulai pada rontok ya, menguning dan rontok, itu biasanya langsung dilakukan penyiraman secara besar-besaran, sehingga yang memunculkan pada bagian dari batang-batang bougainville ini adalah calon-calon bunga, bukan daun. Senang ya ketika harus melihat tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumah, setidaknya pada bagian rumah itu akan menjadi lebih indah dan segar ya. Dan di sini juga untuk jenis tanaman hiasnya ini tidak begitu banyak ya, namun jika dilihat dari ukuran tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumah ini menandakan sekali bahwa sang pemilik ini sudah lama menyukai tanaman-tanaman hias. Seperti ini ada tanaman hias, ada philodendron bulu lemak ataupun berikele, ini sudah sangat besar sekali dan rimbun banget. Dan ini adalah dampak dari tanaman hias philodendron ketika ditaruh pada bagian halaman yang luar, maka yang ada pada bagian daunnya ini menguning seperti ini ataupun kusam ya. Alangkah baiknya untuk menempatkan tanaman hias ini, philodendron ataupun anthurium juga, ini alangkah baiknya ditaruh pada bagian halaman yang cukup dalam,
ataupun ketika ada naungan ketika ditaruh pada bagian halaman rumah agar warna daunnya tidak seperti ini ya, kusam. Kemudian juga ada lantana, juga ada tanaman hias krokot salju. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada salah satu subscriber saya. Akhirnya saya bisa tahu jenis tanaman hias yang satu ini. Senang banget ya ketika pada bagian halaman rumah terdapat tanaman-tanaman hias, meskipun dengan tanaman-tanaman hias yang cukup sederhana ya, namun setidaknya menjadikan pada bagian halaman rumahnya ini menjadi lebih terlihat asri. Dan tidak hanya memiliki kolam pada bagian sana ya halaman, namun pada bagian sisi rumah ini juga terdapat satu kolam ikan yang ukurannya sudah gede-gede ya, sehingga benar-benar menjadikan suasananya itu menjadi lebih asri dan indah. Nah, pada bagian depan teras persis, di sini ada beberapa tanaman hias yang dipacking menggunakan pot dari besi, juga kayu, dan juga di sini terdapat 2 tanaman buah ya, ada belimbing dan juga ada sawo. Nah, di sini juga untuk jenis keladinya ya, karena memang sudah terbiasa berada di halaman yang luar, ini keadaannya benar-benar sangat bagus sekali, keadaan daunnya. Dan media tanam yang digunakan juga hanya menggunakan media tanam tanah. Memang ya untuk jenis tanaman hias apapun ya, memang ketika ditaruh pada bagian halaman yang luar, ini memang membutuhkan kebiasaan ya, agar tanaman-tanaman hias tersebut itu benar-benar kebal. Namun di sini yang memiliki perubahan warna ya, perubahan warna pada tanaman tersebut, ini terdapat pada tanaman hias ada Philodendron crocodile ya. Ini sama seperti tanaman hias ya. Tanaman hias yang tadi, Philodendron berlemak ataupun berikele, itu juga mengalami kerusakan pada bagian daunnya yang warnanya itu menjadi kusam. Seperti ini, menguning seperti ini. Namun untuk jenis tanaman hias keladi, ini bagus banget. Dan secara kebetulan juga Wonosobo itu sedang mengalami musim hujan ya. Mungkin sama juga seperti cuaca para sahabat kembang desa semuanya sedang mengalami masa hujan, musim hujan, sehingga pada tanaman hias keladi ini terlihat banyak sekali yang cantik ya, yang cakep. Karena memang biasanya ketika sedang musim hujan, umbi-umbi dari tanaman hias keladi tersebut memang mulai pada tumbuh ya, pada muncul, sehingga menjadikan tanaman keladi tersebut menjadi indah dan rimbun seperti ini. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada Anthurium Mickey Mouse. Ini bagus banget warna daunnya, dan di sini sangat rimbun sekali ya. Termasuk ini juga ada tanaman hias, ada keladi Gingerland, kemudian juga ada Mirzani, dan media tanam yang digunakan juga sama, hanya menggunakan media tanam tanah. Ada baret juga. Dan di sini juga ada Anthurium ya, Anthurium Mickey Mouse. Ini sangat cantik sekali ketika sudah menjadi rumpunan yang seperti ini ya. Memang untuk jenis tanaman hias yang dipacking menggunakan pot dan sudah rumpun-rumpun seperti ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah ya. Keren banget. Dan di sini saya bakalan melihat pada bagian rak sini ya. Ini ada tanaman hias Begonia Marmaduke. Kemudian juga ada sukulen, kemudian juga ada aglonema bikroy. Dan secara kebetulan ini rumahnya menghadap ke arah barat ya, ke arah barat. Jadi keadaan daun dari tanaman hias aglonema bikroy ini warnanya kurang bagus ya, karena secara kebetulan juga pada bagian depan rumah ini tidak begitu adanya naungan ya, yang menjadikan tanaman hias aglonema ini, daun aglonema ya bikroy ini tidak begitu bagus. Berarti sudah terlihat jelas sekali ya, beberapa kali saya mereview tanaman-tanaman hias yang berada di teras-teras rumah, khususnya untuk jenis tanaman hias aglonema, itu mengalami perubahan pada bagian warna
daunnya ketika terlalu banyak terkena cahaya matahari ya. Namun untuk jenis tanaman hias keladi ataupun begonia, ketika memang berada di bawah naungan ini tetap bagus. Keren ya, ketika melihat tanaman-tanaman hias seperti ini, setidaknya mata akan dimanjakan dengan keindahannya ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan media tanam yang digunakan dan beberapa perawatan lainnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.